Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Dan kami ucapkan sebagaimana kalau kita ketemu supaya seluruh lingkungan kita, ether-ether yang adanya, material-material yang adanya semua dalam keadaan damai. Kami ucapkan Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebenarnya siapa bangsa di negeri ini yang tidak ingin bahagia dan gembira? Tapi semua kehidupan hanya Sang Maha Esa lah yang menentukan. Demikian juga akhir-akhir ini ada suatu peristiwa yang paling tidak mengejutkan bagi kita seluruh masyarakat bangsa di Indonesia ini, yaitu dengan tenggelamnya kapal Nanggala di daerah Laut Bali sana. Kami keluarga besar Persatuan Spiritual Nusantara dan keluarga besar Dhamma TV dan para penonton-penonton semuanya ikut prihatin. Semoga beliau-beliau yang belum ditemukan, yang sudah ditemukan atau mungkin yang sudah pergi ke alam lain mendapat satu tempat dan imbalan yang layak dari Sang Maha Pencipta. Nun sewu. Dan ini kemarin, siaran kemarin tentang spiritual, ternyata banyak gayung bersambut. Sampai saudara-saudara saya yang ada di pasar itu, pasar Blimbing, saya kemarin cari kemasan mau ke sana. Loh, ini Mbah Dhamma atau Mbah? Mbah monggo Mbah madosi napa? Cari anu Dek, cari monggo santer, diantar mulai depan pintu sampai ke tempatnya. Ya, matur nuwun nggih Mas nggih, jangan lupa lo ya. Selalu nonton Dhamma TV. Oke, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kami bersama dengan sahabat kami, saudara kami. Biasanya pribadi itu lo mengenalkan namanya secara keseluruhan, biasanya agak sungkan ya. Saya aja yang menerangkan. Beliau itu adalah Profesor Doktor Haji Muhammad Eros ya, Suroso, Eros Suroso M.Hum ya. Ada M.Hum-nya juga ya, di bidang politik tahu, di bidang spiritual memahami, di bidang hukum paham. Syukurlah penonton dan keluarga Dhamma TV ini masih banyak mempunyai sahabat-sahabat yang bermanfaat. Monggo Mas silakan sampaikan salam. Rahayu yang Rahayu para penonton Dhamma TV yang kami hormati, selamat sore. Saya dari Persatuan Spiritual Nusantara yang kebetulan pada kesempatan sore ini kami punya kesempatan untuk bertemu dengan Yang Jatikusumo. Monggo selanjutnya bagaimana? Mas, sesuai dengan penonton Dhamma TV akhir-akhir ini setelah panjenengan menyiarkan tentang Persatuan Spiritual Nusantara. Kemarin itu yang belum dijelaskan, pertanyaan saya itu adalah program. Itu merupakan kekuatan bagaimana, karena memikul beban Nusantara itu berat loh Mas ya. Lalu jangka pendek panjenengan apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa? Monggo silakan. Ya. Sebelum kita masuk ke program, yang jelas kemarin juga saya sampaikan tujuan utama daripada Spiritual Nusantara ini ingin menyatukan anak bangsa melalui jalur spiritual, kebudayaannya juga nanti adat istiadatnya dan seterusnya. Cuman untuk program kami jangka pendek ini sudah jalan, Romo. Jadi yang kita jalankan ini kami kerjasama dengan komunitas pemerhati dan peduli aksara Jawa. Kemarin puji syukur bahwa kita di Royal Plaza Surabaya kita dapat penghargaan karena telah menulis aksara Jawa terpanjang. Kemudian kami juga sudah berjalan dengan komunitas Indigo dan Telepati, pemerhati dan peduli aksara Jawa ini, kita menulis aksara Jawa di candi-candi dan sudah bekerja sama dengan Dinas Purbakala dan seterusnya.
Jadi nanti candi-candi yang ada di Jawa Timur ini, karena kita lihat semuanya tulisannya itu hanya huruf Latin, nama candi itu, sekarang kita membuat dari batu timbul tulisan aksara Jawa dan huruf Latin. Sehingga aksara Jawa akan dikenal oleh masyarakat luas, termasuk generasi-generasi anak cucu kita. Itu harapan kita. Kemudian program jangka menengah ini yang sekarang juga sedang kita akan membuat film-film daerah. Film-film daerah yang mengangkat soal sejarah satu daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan dan seterusnya, dengan maksud juga memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kita melestarikan, atau bahasa Jawanya nguri-nguri budaya leluhur itu. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan kita yang akhirnya diklaim oleh negara lain, sementara bangsa kita sendiri memang awalnya kurang peduli. Tapi kalau sudah diklaim oleh negara asing, kita marah. Nah ini, dengan doa restunya Romo juga dan warga masyarakat seluruh Indonesia yang kami harapkan, kita bisa gotong royong bersatu di dalam wadah spiritual Nusantara ini. Kemudian kita nanti akan membuat event-event atau kegiatan-kegiatan yang semuanya adalah mengangkat nama bangsa dan negara Indonesia ini. Itu. Nah, para penonton dapat yang memuliakan ya. Juga mungkin pertanyaan Anda sama dengan pertanyaan kakek ini. Apa sih gunane kok terus kudu nulis aksara Jawa? Iku pengaruhnya apa terhadap anak-anak muda dan generasi bangsa ini? Karena aksara Jawa itu menulisnya itu harus jelimet dan telaten, dan suatu saat di Dhamma TV nanti kita akan membawa tulisan aksara Jawa yang sederhana aja, yang umumnya leluhur itu mengatakan kitab teles, itulah Hono Coroko Doto Sawala Padha Jaya Maga Bathanga. Nah, waktu menulis, kalau nggak salah tulisan Jawa dulu itu gantung gitu, gantung lalu tipis kandel, tipis kandel. Ini secara tidak langsung yang belajar itu perasaannya, kepribadiannya tuh terpengaruh oleh lembute batin, lembutnya hati, sehingga nanti diharapkan setelah dewasa itu mempunyai etika, sopan santun, unggah-ungguh, dan norma-norma kehidupan sebagai masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira begitu, ya? Waduh. Lah, memang betul. Lalu tentang tadi, penjenengan sudah ada gambaran kenapa kok kearifan-kearifan lokal, kehidupan di desa-desa itu difilmkan sebagai milik nasional. Khayalan jenengan apa? Yang pertama, jangan sampai bangsa Indonesia itu kehilangan jati diri. Karena contoh-contoh dari leluhur kehidupan masyarakat desa itu masih banyak kepolosannya, keluguannya, kesederhanaannya. Sehingga kita hidup di negara Indonesia ini tidak mudah tergilas oleh keadaan zaman. Sehingga orang karena tergilas keadaan zaman menghalalkan segala cara. Nah, banyak kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi yang kita semua sudah tahu dan tidak rahasia lagi, ya. Adanya korupsi lah, adanya bandar-bandar narkoba segala macam, itu semuanya kan karena itu orang pengen cepet enak kaya secara lahir, secara fisik dengan instan. Nah, ini yang perlu di ini. Yang kedua, yang bangsa Indonesia ini dulu era Majapahit kan sudah terkenal. Terkenalnya penghargaan dan lain sebagainya bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain itu terletak pada budayanya. Kalau teknologi siapa saja kadang ada yang maju nyalip ini terus. Tapi coba budayanya itu akan dihargai, bangsa kita akan dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain kalau budaya ini sukses kita angkat. Betul. Jangan negara lain
akhirnya mempertahankan budayanya bisa ini, kita yang punya budaya luar biasa malah kita abaikan begitu saja. Ini harapan kami nanti ke depan, baik dinas pendidikan, kebudayaan segala macam, pemerintah pada umumnya aktif menggerakkan ini sampai ke sekolahan-sekolahan, ke masyarakat pun ada event-event misalnya apa festival tentang kesenian-kesenian tradisional dan seterusnya. Saya kira kita semua dengan adanya hal yang seperti ini banyak yang merasa kehilangan. Kenapa? Ya ini udah mulai pelan-pelan pudar. Nah, kinten-kinten yang sebagai sesepuh Romo Jati ini sebagai sesepuh prihatin mboten wonten keadaan-keadaan. Waduh, sangat prihatin sekali. Sekali lagi saya utarakan, makanya saya menulis buku 2019 yang lalu itu judulnya 99% manusia di dunia ini gagal paham tentang Tuhan. Jadi kalau begitu ketuhanan yang Maha Esa itu dalam sila yang pertama itu hanya kita pahami kalau kita paham jelas tentang spiritual dan spiritualisme. Menika setuju napa, Pak? Sangat setuju ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ingat ya. Jadi kita itu sebagai bangsa Indonesia harus paham tentang sila-sila satu persatu. Ketuhanan yang Maha Esa itu tidak mungkin difahami oleh warga negara bangsa kalau tidak paham spiritualisme. Mungkin ada yang tanya, loh, lalu fungsinya agama apa? Justru agama itu yang harus mengajak umatnya untuk paham tentang spiritual, ya, begitu, ngaten nggih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, ingat ya, justru agama-agama inilah yang harus mengajak terdepan untuk menuju manusia yang dalam spiritualisme yang tinggi. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.